seorang muslim baru dianggap baik kalau dalam dirinya itu baik dalam 3 hal. Berapa? 3. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Ustadz Somad itu baik? Belum. Kalau belum bisa dinilai dalam 3 hal. Yang nyatat silakan catat. Yang enggak nyatat enggak apa-apa. Alhamdulillah, air putih sudah datang. Yang pertama, seorang muslim baru dia baik, yang pertama adalah kalau akidahnya baik. Apanya baik? Orangnya sopan, ngomongnya suaranya nggak pernah melengking, nggak seperti Ustadz Somad, ngomongnya lembut sekali. Di mana? Apa kabar? Kenapa nggak bersuara? Belum makan. Jadi itu bukan standar. Standar yang pertama, seorang muslim itu baik, yang dilihat adalah akidah. Apa standar akidah? Akidah sudah dituliskan di dinding masjid. Qul huwallahu ahad. Tapi bukan, tunggu dulu, bukan berarti ibu-ibu ini menduduki ayat ya. Jangan nanti dipoto ibu-ibu duduk di ayat. Bukan, karena ini tulisannya di dinding. Qul itu yang setelah bismillah. Ini a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang bulat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Tauhid. Wallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ada orangnya baik, sopan, ngomongnya lembut, tapi nyembah kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Baik? Tidak baik. Ini standar utama. Istri mencari suami, suami mencari calon istri, mendidik anak-anak, memilih pemimpin, berjiran bertetangga. Standar yang pertama adalah tauhid. Dari kata wahada yuwahidu, tauhid, satu. Tapi katanya akidah Pak Ustadz. Akidah artinya tali yang disimpul mati. Ada tali disimpul mati sampai nggak terbuka lagi. Tali itu disebut dengan akidah. Ada pembeli, ada penjual. Antara pembeli dengan penjual namanya akad. Saya jual barang ini sekilo, harganya 10.000 tunai. Saya beli, 2 orang yang berakad. Seorang hamba kepada Allah namanya akidah. Seorang bapak dengan calon mantunya, aku nikahkan anakku dengan kamu dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Itu namanya akad. Akad artinya 2 tali yang disimpul mati. Jadi sebetulnya akidah atau tauhid, akidah ikatan yang kuat, yang gak lepas sampai mati. Amin. Tauhid adalah hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tauhid semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tauhid. At-tahiyatul mubarakatus
shalawatut thayyibatu, tauhid itu namanya. Jadi yang ditanamkan ke dalam anak kita, istri kita, suami, yang pertama ditanamkan adalah tauhid. Oh, Ustadz Somad ini radikal, berarti orang yang tidak bertauhid Ustadz musuhi. Ini kan ceritanya saya sedang ngomong kepada sesama muslim. Tapi kalau berbeda akidah, bertetangga dengan orang berbeda akidah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Satu kantor dengan orang yang berbeda akidah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Orang berbeda akidah menikahkan anaknya, kita diundang, datang atau enggak datang? Yang enggak mau datang, kasih undangan ke saya, biar saya datang. Ini ceritanya kan sesama muslim. Ingat judulnya tadi kan, standar muslim yang baik. Adapun bertetangga dengan non muslim, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Jelas? Suara saya jelas? Yang di bawah jelas, yang di atas jelas. Ternyata di bawah lantai ini, kata Kang Edwin, ada lagi. Di ballroom hotel juga ada lagi. Saudaraku yang ada di ballroom hotel yang tidak melihat secara nyata, kalian bukan berarti di alam gaib. Kalian juga di alam nyata. Wajah saya kami tampil di layar. Jadi saya sapa kalian, hai besti. Sebetulnya mestinya di Bandung ini kita buat tablik akbar di tanah lapang, betul? Tapi karena khawatir hujan, karena tadi diperlihatkan Ustadz Somad pagi tadi hujan dan mendungnya tadi diperlihatkan. Coba Ustadz lihat mendungnya awet, dikhawatirkan hujan, ternyata tidak hujan. Jadi kalau begitu panitianya tidak bertauhid. Bertauhid, tapi panitianya juga berhati-hati. Jangan nanti katakan pulang dari sini, Ustadz Somad ngaji tauhid, panitianya aja nggak bertauhid. Katanya takutnya hanya kepada Allah, sama hujan juga takut. Bukan begitu. Jamaah kita ada yang anak kecil, ada yang hamil, ada yang ibu-ibu, ada yang orang tua. Tidak semuanya anak muda. Khawatir kena hujan, khawatir basah. Tapi sebetulnya tidak buat tablik akbar di tanah lapang bukan menafikan tauhid. Ini namanya ikhtiyar. Ini namanya usaha. Kamu kuliah? Iya. Kuliah untuk apa? Untuk dapat ijazah. Berarti kamu tidak bertauhid. Kalau kamu memang betul kuliah, mestinya karena Allah, jangan karena ijazah. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kuliah dapat ijazah supaya bisa kerja, itu juga bagian dari ikhtiyar. Sama juga seperti orang mau nikah. Kamu mau nikah? Iya. Sudah lihat calon istrimu? Belum. Kenapa nggak kamu lihat? Serahkan pada Allah. Iya, kalau cantik. Ya, Islam ini walaupun tauhid tapi tetap ada usaha. Usahanya apa? Melihat. Kamu kenapa belum menikah? Saya masalah jodoh nih saya serahkan sama Allah. Kalau memang jodoh gak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Betul nggak? Ini menurut ilmu tauhid, air ini untuk siapa? Saya tanya dulu. Ini air untuk saya. 100% air ini disiapkan untuk saya. Berarti secara tauhid ini dari Allah, dikirimkan ke panitia, dituangkan ke dalam gelas, diberikan ke saya. Tapi kalau saya tidak ada ikhtiar, usaha untuk memegang gelasnya, membuka penutupnya,
mendekatkan ke mulut saya, bisa dia masuk? Itu namanya keseimbangan antara usaha dan tauhid. Jelas? Ini sekarang banyak orang berusaha tidak bertauhid, bertauhid tidak berusaha. Orang yang hanya berusaha tidak bertauhid sombong. Orang yang hanya bertauhid tidak berusaha pesong. Tahu pesong? Gelo atuh. Orang yang hanya berusaha tidak ada intervensi Tuhan, sombong. Ini rumah kamu, hasil usaha saya. Ini mobil kamu, hasil otak saya, sombong. Orang yang tidak berusaha sama sekali, nah, makanya kita ini seimbang antara usaha dan tauhid. Mana buktinya orang Islam seimbang antara usaha dan tauhid? Setiap ditanya sesuatu dia tanya, ini rumah kamu? Alhamdulillah. Ini pinjaman dari Allah. Ini anak kamu? Alhamdulillah. Ini istri kamu? Masya Allah. Ini keluarga kamu? Tabarakallah. Ini suami kamu? Innalillah. Semuanya serahkan pada. Kenapa kita mesti bertauhid? Karena kalau hanya usaha tanpa tauhid, kalau dia dapat dia sombong, dia angkuh, dan kalau nggak dapat dia akan stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Betul? Banyak yang ngaku. Kalau dapat dia angkuh seperti Fir'aun, kalau dia dapat angkuh seperti Qarun. Kalau nggak dapat dia akan menyalahkan diri, stres, anxiety, depresi, dan gila. Tapi kalau dia menyertakan Allah, kalau dapat dia katakan Alhamdulillah. Kalau nggak dapat dia katakan rencana Allah jauh lebih indah. Tapi usaha dulu.